someday I will. Костя, ну что ты сидишь, Милан? Ну и что ты, Милан, сидишь? Хоть... Welcome back everyone. We will now begin class 9 with Geshe Michael Roach. Thank you for continuing this journey of study and reflection with us. Please return to a comfortable seat, minimize distractions, and let's keep the same strong intention as we continue the teachings. So let's go. Yeah. So a few years ago, I got a PhD. Beberapa tahun yang lalu, Geshe Michael mendapatkan gelar PhD dari Universitas New Mexico, dan mereka meminta Geshe Michael untuk memberi sambutan di satu acara di DPR mereka. Yeah, I was teaching pen. And then I asked Stanley. Michael mengajarkan teori pena di sana. Also, I think, right? Something like that. What did you teach? I forgot. But I asked Stanley to get up and give a talk at the same time. And it was very fun in the Congress of Mexico. And $100. Why am I talking about that? Wait, you gotta raise your hand. There's a system. Sesinya menyenangkan sekali di depan DPR Meksiko. It's my first time also. Ini jawaban pertama kali bicara. So you're talking about the pen story is plant a seed to Anda bicara tentang teori pena dan bagaimana nanam bibit melalui orang lain. Talking about the emptiness. Bicara tentang dan kekosongan. It's a secret. It's a difficult answer. Jadi pertanyaannya Geshe Michael adalah apa yang dibicarakan di depan DPR itu. Geshe Michael teach how things exist. Everything's come from. That's bagaimana segala sesuatu berada. Okay. Bagaimana segala sesuatu. Oke, satu kali lagi. I think it's because you say that world is changed. Like it's not normal for the world, but you're karena Anda mengatakan bahwa dunia tidak normal. Anda berbicara di depan DPR bahwa dunia sudah berubah. By the way, you don't get the money; it goes to your college fund. Kids need help in Mexico because they're getting overweight and all that. Exactly. Anak-anak membutuhkan bantuan. Oke, pertanyaan dibatalkan. This was, if you notice, in front of Stanley is an eagle.
Kalau Anda And on perhatikan the ada gambar national flag in the elang di situ National Congress, di behind bendera Grandpa, mereka. there's two eagles, then there's another eagle in the middle. Ada 2 elang dan kemudian Wow. ada 1 elang lagi di tengah. What's it mean? Apa artinya? Yeah. Who's the eagle? Siapa sang Patience. elang? Who's the snake? Anger. Terus Where do they kemudian ada live? ular. Yeah. In here. Okay. They are they are international. They are international. Okay. Jadi itu So binatang I was yang trying to remind you of this jadi old Jesse Michael this berusaha is an old mengingatkan Sanskrit saying ada Bhujangar, 2 peribahasa Sanskerta. who walks on the palm of their hand, which is a snake. Ular And yang that represents your berjalan anger. Okay. di We are talking atas tangan mainly in Anda this itu retreat, we're menggambarkan looking to kemarahan. focus on effort. So that means Kita berusaha, I don't like the word effort, Virya. walaupun semuanya Jesse Michael tidak suka menggunakan kata berusaha. And actually, it means joy. I think the joyful effort is a very good translation. Yang lebih tepat adalah kita berusaha dengan senang In hati. your practice, in your Jadi dalam meditation, meditasi kita, dalam in retreat your kita, yoga, dalam yoga kita, you have to have fun. kita harus melakukannya dengan senang hati. By Dan itu merupakan persyaratan Buddha. oleh Buddha. And people don't talk about it. I don't know why they don't talk about it. Dan orang tidak bicara tentang itu. Itu adalah kesempurnaan nomor 4. Have fun. Yaitu kita harus melakukannya dengan senang hati. Don't be like, I gotta meditate, you know. Jangan ngerasa terpaksa dan jangan mengeluh. You're lucky to be alive. Kita beruntung kita hidup. Kita beruntung kita punya otak. Kita beruntung masih bisa makan. Kita beruntung kita tidak kena bom rumah kita. Kita sangat beruntung. Jadi berbahagialah. Kita sangat beruntung. Dan lakukanlah dengan senang hati. Kita tidak suka orang yang terlalu serius, membosankan sekali. Yang kerjanya cuma mengucapkan mantra. Kita perlu orang yang tersenyum. Jadi kesempurnaan yang keempat adalah melakukannya dengan senang hati. Kalau Anda melakukan 6 kesempurnaan, Anda harus melakukan ini dengan senang hati. Bukan berarti Anda tidak akan sakit. Bukan berarti kita tidak melihat hal-hal buruk di dunia. Bukan berarti kita akan ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan. Semua orang punya kesulitannya sendiri-sendiri. Kita tidak istimewa. Ya, itu demokrasi kehidupan adalah semua orang punya penderitaannya sendiri-sendiri. Kita semua punya penderitaan. Nggak ada satupun yang tidak memiliki penderitaan. Siapa itu aktor ganteng Brad Pitt? Dia juga punya banyak masalah. Dan dia juga menjadi tua. Di movie terakhir, di film terakhirnya F1, dia menggambarkan seorang pembalap yang sudah tua di ujung karirnya. Ada beberapa orang yang sebelum mereka mati tiba-tiba mereka dapat kesempatan. Semua orang dapat memiliki masa. Persoalan yang Anda hadapi bukanlah yang terburuk di dunia ini. Ada orang di Brazil merasa dia memiliki persoalan yang paling berat di dunia. Kita ada kelas ini, kita jadi punya kesempatan. Jadi bersenang-senang. Saya rasa hal yang terburuk di dunia adalah seorang Buddha yang membosankan dan terlalu serius. Anda harusnya bisa senang. Jangan terlalu banyak mengeluh dan jangan terlalu serius. Selalu ketawa. Bahkan yang lebih penting mentertawakan diri sendiri.
Dan di situ Anda bisa mempraktekkan ajaran dengan baik. Dan itu yang dimaksud dengan joyful effort, usaha yang menyenangkan. Jadi bersenang-senang. Bersenang-senanglah dalam melakukan praktek Anda. Kalau Anda tidak merasa senang dengan praktek Anda ada yang harus diperbaiki. Misalnya saya kena kanker, saya nggak peduli. Ya salah, suami saya orang jahat. Tapi kan Anda masih bisa tersenyum dan Anda masih bisa bersenang-senang. Anda punya kesempatan ini, orang lain tidak. Anda sangat beruntung. Ya. Jadi senyum coba. Itu bibirnya diangkat. Bersenang-senang. Kesempurnaan yang keempat yang diajarkan dalam retreat adalah untuk bersenang-senang. Anda akan bermeditasi dalam 4 hari ke depan. Bagaimana Anda bisa menerapkan ajaran tersebut? Bagaimana Anda bisa pulang dengan rasa senang? Ada orang yang sakit, mungkin punya masalah keluarga, dan mereka masih bisa tersenyum. There's a thing in Buddhism about being a flower for the world. Jadi dalam ajaran Buddha kita bisa menjadi bunga untuk seluruh dunia. They say that you should. The reason when you wake up, like comb your hair, shave, if you have pagi time. hari pada saat Anda baru bangun, Anda menyisir rambut Anda pakai baju. A good Buddhist meditator should be like a flower. Seorang pemeditasi Buddha haruslah seperti bunga. Ada bunga liar yang tumbuh di bawah sinar matahari di tempat retreat mereka. Itu indah sekali. Dan bunga itu membuat orang yang lewat merasa senang. Orang yang sedang mengendarai mobil dekat situ melihat bunga itu merasa senang. Orang tidak mengenal Anda, tapi mereka melihat Anda dan mereka melihat Anda tersenyum dan itu akan mempengaruhi hari mereka. Itu yang dimaksud dengan usaha yang menyenangkan. Dan itu tidak ada biayanya. Anda tidak harus mengeluarkan uang untuk itu. Kalau Anda tersenyum kepada semua orang, itu akan membuat hari mereka menjadi lebih mudah. Every teacher of Buddhism has this debate. What's the most important perfection? Nobody says number 4. Para guru Buddha memperdebatkan mana yang paling penting di antara kesempurnaan. Have fun with your practice. Jadi bersenang-senanglah dengan praktek Anda. Kalau Anda terlalu serius itu sangat membosankan dan itu tidak sukses, tidak berhasil. Anda harus hidup Anda ada sesuatu yang indah tentang hidup Anda. Baiklah. Kita bicara tentang kesabaran dan saya akan menunjukkan gambar selanjutnya. So we visited Xi'an by accident. Kami mengunjungi tempat ini secara tidak sengaja. Ini tempatnya sangat indah. Saya senang sekali tempat ini seperti di Diamond Mountain. Saya senang pergi ke sana. Merupakan keberkatan yang besar untuk bisa ke sana. Dalam hidup Anda, cobalah ke sana sekali. These guys, every time they get good, I always make them do something strange. Yeah, that's in the cave where they found the 60,000 books. Di mana mereka menemukan 60.000 buku. This front to the cave. It's a false front. It's a pagoda. This is the mereka membuat semacam pagoda di depan gua tersebut. Di sinilah mereka menemukan buku Diamond Cutter. Buku tertua di dunia. Ada tanggalnya. Datang dari gua itu. Illegally smoking.
Just imagine if he wasn't smoking, we wouldn't find the book. Bayangkan kalau orang itu tidak merokok, kita tidak akan menemukan buku-buku itu. So, what? That was mine. It's okay. They do good stuff. So anyway, that they built this false front to the cave. Okay, and I think you should go there if you can go there. It's a very beautiful to go there. Now let's go back to Shensang. Yeah, we call our translation group classes Shensang Tower. This is the tower. So the Mereka emperor membangun China, pagoda di depan emperor gua at the tersebut, dan time, ini menara Sensang Shensang namanya. asked him, he's a young man, 20 something. He asked the emperor, Sensang "Can I dalam go to perjalanannya China?" ketemu seorang anak And muda then he dan said, bertanya, "If you go, I will kill you. I will have someone kill you." You know. So he went anyway. And he waktu crossed itu the Sensang mau border. berkelana tapi tidak diperolehkan oleh rajanya. Katanya nanti akan dibunuh kalau pergi juga, tapi When he got Sensang back, nekat dan tetap pergi. 17 years later, Dan 17 tahun he kemudian, has, I don't know, 2,000 books, something like that. dia 1,400 kembali something. dengan 2000 buku And he started to translate, and he dan translated mulai it in this menerjemahkannya. tower. The Dan, emperor dan announced, menerjemahkannya "He's so di smart. menara itu. He's such a good guy." Dan sang That he raja wrote melihat all these betapa books and brought pintarnya them back to si China. Sensang, He became a hero by the person who wanted to kill him before. dan Okay. dijadikan seorang pahlawan. Pada rajanya sebelumnya bermaksud membunuh dia, tapi malah And he sekarang became menganggapnya famous for sebagai pahlawan. translating in that tower. This is Dan his statue. Sensang menjadi terkenal karena usahanya untuk menerjemahkan buku yang I dilakukan like di him. They made menara tersebut. everybody wonder why he didn't get killed for 17 years. He went Dan through orang 50 bertanya-tanya, kingdoms. kenapa dia tidak dibunuh The dalam custom at 17 that tahun time is perjalanan? someone Dia sudah died into mengunjungi your 51 country, negara. you grab them and you put them in chains and you make them a slave for the rest of their life at your house, to stay in your house. And there's no law, there's no police, there's no nothing. It's just 51 wild countries. And he walked through each one, no one touched Di him. zaman tersebut, kalau ada orang mengembara, mereka biasanya suka ditangkap dan kemudian dirantai dan dijadikan budak. Tapi setelah mengunjungi list ke 51 negara tersebut, tidak ada satupun yang menyentuh si Sensang, tidak terbunuh atau tidak ditangkap. And a monkey. And who's the last? So anyway, these are magical people who travel with him. Karena ada orang-orang yang mengawal dia dan melindungi dia. And that became one of the 4 great books of China. It's called Journey to the West, and it became one of the most popular books in Chinese history. Dan kemudian si Sensang menerbitkan buku yang menjadi sangat terkenal di Cina. Ada 4 buku. I was talking about patience. I want to talk about patience, right? Sekarang Jesse Michael mau bicara tentang kesabaran. Patience means partly to forgive other people. Jadi kesabaran artinya untuk memaafkan seseorang kalau ada yang menyakiti Anda. Anda ikhlaskan, Anda bisa mengikhlaskan hari itu, atau Anda bisa menunggu 10 tahun. Tapi Anda punya kebebasan untuk menentukan. Semua orang memiliki kebebasan ini. Anda bisa memutuskan berapa lama. Berapa lama yang dibutuhkan untuk Anda untuk mampu melupakannya. Saya ingat seorang wanita yang waktu itu memberi pengajaran di Seattle. Wanita itu memiliki seorang sahabat. Waktu itu dia bertanya kepada temannya, apakah kamu menikah? Enggak, saya tidak menikah, saya sudah bercerai. Sudah berapa lama bercerai? 10 tahun. Kenapa kamu cerai? Karena 10 tahun yang lalu suaminya selingkuh dengan wanita lain. She quoted the husband's talk directly 10 years later. Then the nun, kemudian si wanita itu 10 tahun kemudian akhirnya
And she said, melupakan itu. no, I guess he doesn't remember this talk, you know. And she said, no, not only that, 10 years later, you have trouble to memorize your prayers. You have trouble to memorize 10 Shinjin, tahun kemudian Heart Sutra, Anda but kesulitan you untuk bisa memorize what your berdoa. husband said to you. Tapi But the bad thing dalam 10 that tahun your kita husband tidak said bisa to you, menghafalkan you can say doa. word Tapi for dalam word. 10 tahun kita masih 10 ingat years kata-kata yang later, diucapkan oleh you can suaminya. remember what he said word for word. And he forgot it 10 years Padahal ago. si suami udah melupakannya 10 tahun yang lalu. Not thinking about it. You holding Tidak it memikirkannya. 10 Tapi years. si Practice wanita, patience. si wanitanya You masih hold ingat it in satu your mind persatu. for 10 years. Let it go. Anda menyimpannya selama You know, 10 tahun. At some time, you will forget what he said. Or you will die. Suatu saat kita akan And then you forget. melupakannya atau Okay. kita akan mati dan kemudian Understand? lupa. Anda paham? Number one, you Nomor forget satu, before you die what he Anda said. lupa You forget sebelum about his behavior. mati. Dan Anda akan melupakan dia. I was married before, I forgot everything. Saya udah pernah menikah sebelumnya dan saya udah lupa semuanya. I just give it up, you know. Or you can hold it. Then you Atau Anda die. terdapat menyimpannya dan menyimpannya dan menyimpannya dan kemudian Anda mati dan kemudian tidak akan melupakannya. Kenapa harus Anda menunggu? Kalau Anda akan lupa juga, ya kenapa enggak melupakannya sekarang? Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang jahat pada Anda, kalau ada orang yang menyakiti Anda, kenapa Anda harus menunggu 10 tahun? Kenapa Anda harus menunggu 20 tahun? Kenapa Anda harus menunggu sampai Anda mati? Lupakan hari ini. Lupakan hari berikutnya. Saya menantang Anda. Anda bisa melupakannya dalam waktu setengah hari. Seorang yang sangat menyakiti Anda. Coba lihat apakah Anda mampu melupakannya dalam setengah hari. Atau Anda coba lihat apakah Anda mampu melupakannya dalam detik. Like, do you believe what she said to you? What? I don't remember. Anda masih ingat apa yang dikatakan? Kenapa orang mereka juga nggak ingat? Mereka udah lupa 10 menit. You know, Saya in English we say, ini sangat mudah lupa. And I forgive them right after they say it. The moment they say it, guess what, you're an Jadi asshole. saya lupa dan saya memaafkan mereka pada menit yang sama setelah kejadian. You want to advance, people want diamond way tantric practice. Kalau orang yang ingin mempraktekkan cara hidup berlian, praktek tantra. Okay. You know, it sounds like this guy is warming up to call me an asshole. Then you're like, I forgive you before you say the next sentence. I Saya forgive you. memaafkan Anda sebelum Anda mengucapkan sesuatu. Really? Because you can tell when someone's about to explode, right? And you can. Ya, Anda bisa lihat kalau ada orang yang ingin marah. And that's patience, okay? That's Itu yang disebut dengan kesabaran. Getting it before they start, okay? Yaitu melupakannya sebelum kita memulai percakapan. Saya, Jasmine Yao came up to me a couple. Jasmine Yao, 10 hari yang lalu di istri, dia membuat permintaan. Then I said, "What's the request?" And she said, "Apa permintaannya?" There's a new technology. Ada teknologi baru. Cheap. Anda bisa membuat berlian itu murah. Teknologi yang belum ada sebelumnya. Waktu itu di tahun 1947 ada orang yang berusaha membuat berlian untuk karat. Dan itu membutuhkan listrik yang bisa menerangi satu kota selama 5 jam. Mereka membuat berlian dengan cara seperti itu. Dan waktu itu Jesse Michael lagi menulis artikel tentang berlian. Dan Jesse Michael menerjemahkan buku rahasia tentang dari Rusia tentang bagaimana mereka membuat berlian.
The Russians found a. You want to hear Orang a Rusia. story? I like stories. Did I tell you that? Rusia the menemukan United cara States untuk was membuat fighting berlian. Russia, as usual. And then you need diamonds to make everything. Anda Because membutuhkan diamond berlian is the untuk only thing membuat that can apapun. cut steel easily. Karena berlian adalah So if you want to satu-satunya make yang a bisa car, memotong engine, baja. you need diamonds. Kalau Anda mau If you want membuat to drill for mobil, oil, Anda you perlu need diamonds. It's called berlian. the oil drill. You need diamonds. The world needs diamonds. Kalau Anda So, mau menggali minyak, Anda perlu berlian. Most of the Dia diamonds at that membutuhkan time came from Africa. And the United kebanyakan States berlian pada saat itu datang dari created a Afrika. system where the Dan mereka Russian menciptakan government sistem cannot get diamonds. agar pemerintah Rusia And tidak bisa so mendapatkan the berlian. Russian government decide they want to find Jadi pemerintah Rusia diamonds in their own country. memutuskan Russia is the untuk largest country in the menciptakan world. berlian di negara mereka sendiri. So they have a lot of place to look for diamonds. Mereka So punya they banyak send tempat out untuk many mencari teams to try berlian. to find diamonds, because without diamonds you cannot make anything. You Jadi cannot make mereka weapons, berusaha you cannot make mencari berlian, anything. The tambang United berlian States di was negaranya. blocking the Karena diamond tanpa supply. berlian mereka tidak bisa melakukan So they banyak went hal. and went and went. Diamonds are Dan grown. mencari dan mencari. Diamonds Dan come from the middle of the earth. berlian datangnya dari They are dari created dalam under the bumi. pressure of the middle of the earth. And Karena mereka karena berlian tercipta dari So the tekanan middle of yang the ada di dalam the bumi. core of the earth is liquid stone, and when there's a volcano, then the diamonds are brought up. Pusat bumi itu merupakan batu yang cair dan panas. The diamond, the volcano pipe has diamonds. Jadi gunung api, lubang gunung api itu menciptakan tekanan yang bisa menciptakan berlian. It's a blue stone. It's called kimberlite, and it has a specific color, blue-green stone. Ada batu yang disebut kimberlite berwarna biru. Liquid rock is blue-green. Jadi batu cair yang berasal dari dalam bumi itu warnanya biru kehijauan. Look for garnets, red ruby like stone. It's made at the same time. Dan pada saat sama mereka bisa menciptakan ruby yang dari batu garnet. You walk around and you look at the ants and you see if they are carrying up little pieces of red stone, and that's the garnets. And then you know garnets itu biasanya suka dibawa oleh semut dari batu-batu kecil berwarna merah. So there's a Russian geologist, a lady. She's in Siberia. Ada seorang Rusia. What's that lake? Baikal. And they are looking for diamond pipes, and yang mencoba mencari food. So she's walking tambang berlian. They give her a rifle. They say, "Go find." I heard someone else knows how to shoot a rifle. Recently, I heard this. Dan waktu itu pemerintah Rusia memberi dia senapan untuk membantu dia menjelajah hutan dan mencari lubang berlian. And she aimed the rifle with the telescope, and she see he has a blue color on his red fur. Dan waktu itu si wanita itu melihat seekor rubah berwarna putih, dan mau ditembak dengan senapannya. Dan ternyata si rubah ini di bulunya ada warna kebiruan. Dan ternyata warna biru itu berasal dari tambang berlian yang terbesar di dunia. The Russian word for peace is also the Russian word for world. So they named the mine the Mir mine, and mereka menamakan tambang tersebut dunia dan menjadi tambang berlian tersebut. Dan mereka menghubungi Jason Michael dan bertanya apakah Jason Michael bisa berbahasa Rusia, dan Jason Michael mengatakan ya. It's capital punishment. Dan di Rusia mereka membuat peraturan bahwa tidak boleh dipublikasikan tentang tambang tersebut. Kalau sampai ada orang yang menulis tentang tambang tersebut, orang tersebut akan dihukum mati. Dan kemudian mereka menemukan beberapa artikel rahasia. John, I'll give you a clue. 2 lions on Fifth Avenue. New York Public Library.
Dan di mana artikel itu ditemukan? Ternyata ada di perpustakaan umum di New York. And I can show them to you sometimes. They're semi-famous. And there were some articles about producing diamonds artificially. Dan kemudian ada artikel tentang bagaimana membuat berlian secara teknis. They learn how to make real diamond. Okay. Jadi ini menjadi berlian palsu buatan. To make a real diamond, you have to melt the carbon. Untuk membuat berlian yang asli, Anda harus menciptakan karbon dari suhu yang sangat tinggi. Dengan suhu yang sangat tinggi. You can make the diamond cheaper, okay? Dan itu akan membantu kita membuat berlian lebih murah. To make one at that time was maybe $1 million. So there's no reason to make it. But if you add, biayanya sangat tinggi. Jadi umpamanya satu berlian harganya $30.000, biaya untuk membuat berlian tersebut $1 juta. Makanya jadi akhirnya teknologi tidak berguna. With the microscope you can find the iron, or you can test it. There's ways to test it and find iron. Okay. Recently, the good news is they learned how to make them with a different system. Tapi akhir-akhir ini mereka bisa membuat berlian dengan biaya yang jauh lebih murah. And they are perfect. Dan berliannya sempurna. How do you detect them? Jadi bagaimana Anda tahu kalau itu berlian palsu? Karena sangat bagus. So the Russians, they're so cool. Jadi para Rusia ini sangat pintar. Mereka sengaja membuat berlian itu tidak sempurna. Anyway, I got famous for that. That you don't know about. Supaya orang mengira bahwa itu asli. Jasmine said recently they got a new system of making diamond, and they use the carbon in your hair. Jadi Jasmine menginformasikan bahwa mereka sudah menemukan cara baru untuk menghasilkan berlian dengan menggunakan karbon yang berasal dari rambut manusia. Dan ini membuat berlian bisa diproduksi lebih murah. In Xi'an. Okay, that's why the hair and the diamond is with Shenzhen. Okay, if you come to Xi'an dengan Shenzhen, kalau Anda datang ke menara Shenzhen, mereka akan mengajarkan tentang sutra berlian dan mereka akan membagikan berlian. Dan dengan pesawat Anda bisa pergi ke Gua Batu. Walaupun Anda bukan orang Cina. Waktu itu Jesse Michael naik pesawat ke Beijing. Ada seorang wanita duduk di sebelahnya Jesse Michael. Dan kelihatannya dia takut terbang dan bertanya kepada Jesse Michael, apakah Anda mau pergi ke Beijing? Dan kata Jesse Michael, iya, saya naik pesawat ke sana. Can I go to Beijing? Is it going to be safe? I said, listen, Beijing is the safest city in the world. Okay. Dan wanita itu bilang, Beijing itu seperti apa? Dan Jesse Michael bilang, Beijing itu adalah kota yang sangat aman. Anda baru saja dari New York, dan New York itu adalah kota yang paling tidak aman di dunia. Orang-orang sangat baik, sangat senang, dan sangat baik. So I encourage you to go see Xi'an if you can see it. Jadi Jesse Michael menyarankan kita semua pergi ke Xi'an. Where are you going next? I said China. He said, be careful. Jesse Michael lagi pas di dokter giginya nanya, Anda mau kemana habis ini? Kata Jesse Michael, saya mau pergi ke China. Dan dokter bilang, hati-hati. Dan Jesse Michael bilang, kenapa? China itu adalah negara yang sangat aman dan orang-orangnya bahagia dan mereka sangat baik. And Xi'an is sangat indah buat saya. Tempat yang biasa bersejarah.
adalah ibu kota agama Buddha dalam sejarah. Kota yang sangat luar biasa. Anda bisa pergi ke sana dan Anda bisa jalan berkeliling menara. Dan Anda bisa naik ke atas menara dan Anda bisa melihat tempat di mana si Tenzang menerjemahkan buku Sutra Berlian. Weston. Ada hotel juga di sana. Ada hotel Westin, hotel mewah di seberang jalan. Kalau Anda bisa, pergilah ke sana. Anda bisa bicara dengan Jenny atau Vivian, mereka bisa membantu Anda untuk pergi ke sana. It's all right, yeah. Yeah, we'll cover the Diamond Cutter Sutra, okay? Ya, kita akan membahas Sutra Berlian. Jadi saya sarankan Anda pergi ke Dunhuang, lihat tempatnya. Dan mereka itu adalah tempat retreat yang sangat hebat. Baiklah. Mazal ubracha, right? Yeah, that's what we say in the diamond business. It's a deal. Okay, so go. If you can go. It's a beautiful place. And you might get some diamonds there. Okay. Dan mungkin Anda bisa mendapat berlian. How much time I got? Okay. Tim's nervous. He looks nervous to you. Tim kelihatannya kelihatannya tegang. Dia mungkin takut saya tidak akan melakukan penggalangan dana. Jangan tertidur dulu, saya mau menggalang. ACI, we started it, I think, in 1991. Am I right? Kelas ACI dimulai di tahun 93. I taught every day of the week. Dan Jason Michael mengajar setiap hari. Padahal pada saat itu juga bekerja penuh waktu. They're completely free. Dan Jason Michael memutuskan untuk membuat kelas Buddha secara gratis. Semua bacaan itu gratis. I finished the translation 15 minutes before class. He will run biasanya printer. Yang dilakukan oleh Jason Michael menyelesaikan penerjemahannya 15 menit sebelum kelas dan kemudian langsung dicetak. He would run there. The guy would print the ACI readings, and they would go to the ada seorang yang membantunya cepat-cepat lari untuk mencetak naskah asli. Bahan. So we started the custom of being free, that the classes should be free, and we. Dan mereka membangun kebiasaan bahwa kelas itu harus gratis dan dipertahankan sampai sekarang bahwa kelasnya harus gratis. If you do well in your ACI courses, kalau Anda bisa menyelesaikan kelas ACI, Anda pada dasarnya mempelajari apa yang sudah dipelajari di kelas GC. Jason Michael waktu itu pergi ke India di kota Bangalore, punya 2 orang GC. Dan mereka membaca bersama. Juan was with me and Orit Vasek was with me. Dan waktu itu pergi ke sana bersama Juan dan Orit Vasek. Dan mereka duduk bersama guru dan 2 orang jasa dan mereka mengatakan, ayo kita berdebat. Dan mereka kayak, debate these 2 baby geishas. And let's see who wins. Dan Jason Michael menantang mereka, bilang, ini saya punya murid baru yang dari kelas ACI dan kemudian ada 2 geisha, ayo berdebat. Ini geishanya juga masih muda dan lihat siapa yang menang. Dan para biarawan itu orang yang baik. Dan mereka berdebat dan Jason Michael dan Orit berhasil mengalahkan mereka.
you know. So then I thought, wow, these ACI courses are pretty good. You Jadi know, 'cause berarti we kelas took the SCI ini SSI, lumayan and I was lumayan really proud. That day I was really proud. dan Jasa Michael merasa sangat bangga. And yeah, that was before Peachtree World News because Tapi itu sebelum if pitch it was after, then they would all be on the news. You would know about it. Kalau sesudahnya Why am I mereka talking pasti about akan that? masuk ke berita. Kenapa saya Yeah, bicara tentang itu? we had board meetings here. Karena this kita week, punya five pertemuan para and we're dewan struggling to pay for SCI. I'm dan talking, mereka the people kesulitan who work untuk for membiayai SCI, SCI we don't have money to pay them. karena orang yang because we don't mengajar pay them. SCI tidak dia dibayar. Mereka But tidak they punya have uang untuk kids. membayar mereka, tapi mereka punya It's anak. very irritating. They keep having kids like Shanti, right? Tak. Pachi. Jadi beberapa teman di So, sini seperti Santi atau Paci, mereka punya anak. I feel bad Mereka because tidak they dibayar have untuk kids, mengajar they're working SCI for us, they don't have any money, they don't have any dan pay. mereka tidak punya So uang. I fundraise for that. And, Jadi Jasa Maker we bisa made a menggalakkan new mereka. system Kita membuat where, sistem baru di mana I told Tim every I will try once a week on dan Saturday Jasa morning I Maker teach terus meditation setiap in Red minggu mengajar to the local tim friends, and ke I said we beberapa will orang. film 101 meditations, and I agreed to teach you Mereka 101 membuat meditations. video And then 120 it was the 30th meditasi anniversary of dan perayaan SCI, ke-30 Five Houses. So SCI I made a proposal called 30-30-30. It means 30th anniversary. Jadi Jasa Maker membuat kampanye 30-30-30 30 tahun SCI 30. No. Oh, can you give $30 a month? Can you give $1 dan a day? $30 Okay. Everybody sebulan. give $1 a day. Dapatkah Okay. teman-teman di It's not sini gonna kill menyumbang anybody. $1 sehari? Itu tidak akan Everybody can do membunuh Anda. Semua orang bisa $1 a day. melakukannya. So we made a new $30. system. It's called 30-30-30. We're gonna keep Jadi it up mereka till menciptakan sistem 2030, baru. something like that. Then we'll keep it up till 30-30-30. 2001 and 30. But we asked people, will you donate $1 a day? Jadi kita In meminta return, orang here's us untuk recording 101 meditations. menyumbang These are the $1 meditations I sehari was taught dan in 2021. mereka akan mendapatkan pengajaran tentang And, meditasi 30 jenis meditasi. We will film them, and the people who give Difilmkan. $1 a day, they get the meditation video. And Dan they can use it, untuk $1 for sehari this- mereka for bisa the mendapatkan workshop. video meditasi. And so that's the deal. You offer $1 a day. You get these videos. We don't give them to Jadi, other people for 6 Ini months. paket So yang Anda bisa dapatkan. 6 months in advance. You get to follow the 101 meditations as we create them. They are each 1 hour long. Ada 101 jenis That's the meditasi. deal. Okay. Now you want the good news or the bad news? Anda ingin Good berita news baik is atau always berita better buruk? first. 500 Berita people baik. signed up. Am I right? Sudah ada 500 orang Yeah. yang mendaftar. And so 500 people get the meditations. Jadi ada 500 orang mendapatkan meditasi. As soon as I do them, they send them out, and they get. So for $1 a day, you get a Untuk video $1 sehari. of a new Anda bisa meditation. mendapatkan video tentang And, meditasi. that pays roughly half. Can I say half of Dan the itu expense of bisa membiayai salaries. biaya untuk We don't pay pengajaran the ini. teachers don't charge the students, but we try to Uh, help the teachers like to fly. Para guru tidak dibayar Hard teachers. mengajar, tapi They're mereka flying berusaha to how many countries? membayar 7 untuk countries. pesawatnya. Uruguay, Argentina, Chile, Colombia. Dan mereka pergi ke And, berbagai Mexico. negara, ke Uruguay, Paraguay, Kolombia. Yeah, they Peru. are flying and they are teaching. Somebody has to pay for the Mereka airplane. mereka pergi ke sana dan I bought them mengajar all suits. dan They look hot. mereka berusaha membayari And, my wife pesawatnya. and I bought them all suits. By the way, you look really good in this suit. And Dan so Jasa mereka juga memberikan mereka help them, jas and it's not enough. We supaya gotta mereka have bisa more. mengajar. Okay. So therefore,
If you are not signed up, kalau Anda tidak mendaftar offer $1 a day. I'm untuk asking you to sign up. Okay, we have menyumbang $1 1900 people sehari, saya registered for minta this course. Anda 1900 people registered for this untuk course. Only mendaftar 500 are dan doing it. menyumbang $1 per hari. That's 1,400 more. Okay, I'm trying to get 1399 to sign up for $1 a day, and Dan Jasa Michael berusaha untuk mendapatkan 1.399 orang untuk mendaftar dalam program ini. I meditate every morning. Jasa Michael bermeditasi setiap pagi. Dan tim bertanya. Ya, dan waktu tim bertanya ke Jasa Michael, apakah Anda bisa memberikan cara baru untuk menggalang dana? Dan kemudian Jasa Michael memikirkan bagaimana meditasi bisa membantu dalam menggalang dana. Tapi memikirkan tentang bagaimana menggalang dana itu bisa mengganggu meditasinya. They're going to start at a certain time filming, and it feels weird for me to film my meditation. Dan kemudian Jasa Michael juga ngerasa aneh kalau dia divideokan pada saat sedang. Jadi tim dan Jasa Michael there will be a red light go on, and that means Grandpa's meditating right now. Okay. Jadi nanti aplikasi yang di HP Anda yang akan kasih tahu kapan Jasa Michael melakukan meditasi sekitar jam 6:30 atau jam 7, kecuali hari Minggu. So it's about an hour now. It's meditasi sekitar 1 jam. The red light will go on your phone. And nanti akan warna merah menyala di HP. But that means Grandpa is meditating, and if you artinya kita sedang bermeditasi. Really powerful if we all meditate together. Dan akan menjadi luar biasa kalau kita semua bisa bermeditasi bersama. You could do your good night book club meditation. Dan Anda bisa juga melakukan meditasi untuk Good Night Book Club. So if around the world, jadi di seluruh dunia. Anda tidak harus melakukannya tiap hari. Walaupun Jasa Michael melakukannya hampir setiap hari. Saturday, like I do it later in the day, but tapi kalau harus mengajar, biasanya Jasa Michael melakukannya agak siang. Tapi yang Anda bisa lakukan adalah menyumbang $1 per hari. If you're not doing $1 a day, I ask you to do $1 a day. It's not going to kill. Kalau belum melakukannya, saya meminta Anda untuk menyumbang $1 sehari. Now they don't have change anymore. So I ask you, when you can shamelessly, dengan tidak malu-malu, okay, tolong bantu. Give $1 a day and ignore the red light. Jadi Anda bisa menyumbang $1 sehari dan mengabaikan alarm warna merah di HP Anda. Tapi Anda sebaiknya ikut bermeditasi karena Anda akan bisa melihat kekuatan luar biasa yang timbul dari orang yang bermeditasi bersama. 8 plus 9 is 5 in the morning. Right? No, 5 in the evening. Oh, it's okay. Yeah, you're okay. Yeah, my 6 a.m., 7 a.m. is good for everybody, I think. Unless jam 6 pagi waktu Jasa Michael. Hawaii. Okay, all right. So please, Tim, how do they sign up? Jadi Tim, bagaimana mereka bisa mendaftar? Pulling out their phone. Maybe the people in this room are already doing it. Itu ada barcode. We already there. Kita sudah melakukannya. If you're listening online, kalau Anda mendengarkan secara online, silahkan bergabung. Ini tidak akan merugikan Anda $1 sehari dan kita bisa memberikan pengajaran secara gratis. Anda akan tertarik untuk mengetahui pada saat Anda memulai kelas GSI, seorang biarawan di biara harus membiayai Anda.
Geshe Lodar did for me. So they Jadi take you mereka to juga waktu itu the ada yang apex office, sorry. and they say he's mine. He's my. I vouch for him. I promise he will not misbehave much. Ya, jadi waktu itu ada orang yang memanggil Jesse Michael dan mengatakan bahwa dia akan mensponsori, dan Jesse Michael berjanji untuk tidak akan macam-macam. Ya, Anda butuh orang untuk mensponsori. There's a book called Say Kido Chikpa. Kido Chikpa. Ki means happy. Duk means sad. Chikpa means one for all for one. You know, if we're happy, ada we're all buku happy. If we're satu untuk semua dan semua untuk satu. Kalau kita semua senang, kalau satu senang semua senang, kalau satu menderita semua menderita. And joining the monastery is called Kiduk Chikpa. Join the happy cell. Bergabung dengan biara itu adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Then they put your name in the book, and then you start your classes. From the day that you put your name in the book, no one can charge you anything. Menulis di buku, dan begitu Anda mendaftar selama 25 tahun tidak ada seorang pun yang akan meminta Anda membayar sesuatu, dan itu berlaku untuk 25 tahun. 16 hours a day for 25 years, and you're not allowed to pay. No one's allowed to pay. Okay. Jadi tidak seorang pun yang diminta untuk membayar. Jadi selama 25 tahun itu semuanya gratis. Dan Jesse Michael ingin mempertahankan sistem itu. Jadi pada saat Jesse Michael ketemu gurunya, Momo, which I made myself, ada dua hal yang ditawarkan oleh Jesse Michael. I gave to him, and dan Jesse Michael mempersembahkan dirinya dan bukunya. Then much later he told me he threw it out in the forest. We had forest outside. He threw it in the forest. Dan Jesse didn't make the animals sing. Dan guru Jesse Michael ternyata membuang buku yang dipersembahkan. And I said, this is my bank book. I offer you everything I have, you know. Jesse Michael intinya adalah mempersembahkan semua yang dimilikinya, dan semuanya dilempar oleh gurunya. Dan guru Jesse Michael bilang, saya tidak membutuhkan uang Anda, saya akan mengajarkan, saya tetap akan mengajarkan Anda. Jadi selama 25 tahun gurunya mengajar tanpa membiayai, tanpa membebankan biaya sedikit pun. Dan Jesse Michael ingin mempertahankan sistem tersebut. All right. We have a few minutes for Q&A. Masih ada waktu. I think that's all. The empowerment is in if you want to. And there's different empowerments you can take nowadays. You're welcome to take any empowerment you want. That's up to you. That's your right. Okay. And my job is to prepare you. Jadi yang ingin melakukan retreat bisa mengambil tempat di mana saja. Nanti Jesse Michael akan membantu mereka untuk mempersiapkan diri. It'll be in October. Nanti di bulan Oktober akan ada sesi lagi. And it's really, really cool. And it's very ancient. We're using some material from Dunhuang. Dan nanti pengajaran akan menggunakan bahan dari Dunhuang. And it's very, very beautiful. And people are working very hard. Pengajarannya sangat indah. The dragon's head, which is a new dan mereka akan bicara tentang kepala naga. Huge, beautiful land, and it's limited. I think it's 130 people can fit there, and we'll have to figure out some way to help them. Dan di sana bisa menampung 103 orang. And good. Fight with Tim. Okay. But you're very welcome to come. My idea is 2 days of, my idea is this, I want you to understand the empowerment. So I will teach you for 2 days. First of all, I will publish it. 2 hari. Pertama akan dipublikasikan dulu bahannya, terjemahan. Dan kemudian semua orang akan mendapatkan bukunya, dan mereka akan belajar bersama.
you understand what's going on. Okay. Okay. I want you to understand what the hell is going on. So, I will train you what it is. Akan mengajarkan dan naskahnya akan diberikan sekitar 200-300 halaman. And I'll give you a copy. Setiap orang akan mendapatkan salinannya. I had this idea to make it. I've seen a kind of binding where you can lay it down flat. My Volkswagen fixing manual had a special binding, and you can put it down flat, and you don't have to hold it, and you can look at it while you fix the car. Nanti akan dijilid secara khusus supaya mudah membukanya. So something like that. You can set it down, and you can have your bell and everything. And supaya bisa ditaruh di bawah atau bisa dipilih. Dan Jason Michael ingin juga supaya itu bisa diberikan kepada orang lain. 2 hari pelatihan dan kemudian 3 hari untuk meditasi, dan itu semua gratis. Did we intend that? Was that the idea? Yeah. Well, from my side, it's free. Okay. We might have to fundraise for, there's a lot of stuff. There's 180 things you need to do the apartment. Weird stuff. Some of it costs some money. Okay. Like gold powder. Psh. Okay. Someone has to pay for that. Ada yang harus dipersiapkan dan mungkin membutuhkan biaya. Tapi nanti akan ada yang sponsor. Okay. All right. Questions, Q&A. Maybe one. Mungkin ada. But you have to finish your Lamen, right? You have to finish your Lamen. And the homework. Tapi Anda harus menyelesaikan kelompok. Just don't even ask. Do not come the week before and say, I want to come and I don't want to do any homework. And I will. Jangan datang ke kelas dan bilang tidak mau mengerjakan PR. Okay. Pigo is Chinese for, how do you say Paruski? Bomba. Okay, bomba? Yeah. Anyway. Okay. Don't ask weird stuff. Do what you're supposed to do before. Okay. Don't ask me to tanya pertanyaan aneh. Lakukan apa yang harus dipersiapkan. Then do it. Itu aturannya. Ikutin. Right, last question. Yang terakhir. 好，葛琦老师好，我们是来自老师好，我们是来自亚洲的学生，然后非常想深入的学习金刚乘。我听说学习金刚乘是要找到一名根本上师，然后和他深入连接，带着你走完这条路。我想找到这样的老师，我们都想找到这样的老师，但我发现我的心里却挺纠结的。很多学生都希望您成为他的老师，我也很希望您，但我发现我心里可能会有另一个声音，就是我来智慧5年，这是第2次跟您这样说话，然后就觉得就根本连接不到您的那种感觉，就是很少能有机会跟您说话，所以就内心就会有一些那我是不是要这样去做的这样的感觉。然后有人说你可以跟老师远程连接，然后您教我们晚安俱乐部。我说好，我晚上就不学习了，去睡觉，天天睡了几个月。然后终于有一天我特别开心，您到了我梦里了，然后教了我很多。我很开心。但是您讲的是英文，我没有听懂，所以醒来了以后发现我还得去学习，因为我要去学英文，否则我就听不懂。然后有人跟我说那其实你可以找一个您身边的大老师去学金刚乘，然后我就去寻找，发现他们要不然就在美国的西部，要不然就举家搬迁往美国的西部，就是还得去那边。所以就老师，我希望能够给我一些建议，就是到底如何去选择一个能够真正的带你去走向金刚乘，完成这条道路的老师，然后我们能够帮到更多的人。Okay, good. Okay, good. I'll tell you a funny story. My teacher,
saya akan bercerita tentang hal yang lucu. Guru Tibetnya. 1970. Dan Jason Michael ketemu tahun kurang lebih 1974. Dan sang guru datang ke Princeton bicara tentang sutra hati. Dan Jason Michael berpikir ingin belajar dari Jason Michael punya masalah lain. Jason Michael tidak merasa dia adalah guru hatinya. Jason Michael merasa bahwa ada orang lain yang bisa menjadi guru hatinya. Jason Michael kadang menangis pada saat belajar. Dan yang dirasakan sebagai guru hatinya ternyata adalah istrinya, Veronica. Jadi Jason Michael selalu merasa bingung. Para biarawan biasanya berjalan kaki di sore hari sebagai olahraga. Dan kemudian salah satu biarawan bilang akan melakukan sumpah bodhisattva. Dan Jason Michael berjalan bersama biarawan tersebut. I have someone I feel is my heart teacher, but I cannot be with them. It's not possible. Dan Jason Michael bilang, saya ada seseorang yang saya rasakan menjadi guru hati saya, tapi saya tidak bisa bersama orang tersebut. Dan Jason Michael merasa sangat terhubung dengan orang tersebut. Dan sangat berharap untuk bisa bersama orang tersebut. Then he said, wait. He said, don't take it this time. Dan si biarawan mengatakan, so I didn't. The first time he offered it, I didn't take it. And it was weird because I was his number one student and number two. Dan itu adalah gurunya ternyata. Dan and then later things worked out with my root lama. But I decided it's okay. Akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan gurunya disebut guru rumah. Artinya orang yang dekat dengan Anda. Orang yang dekat dengan Anda. Itu yang menjadi guru. Jadi gurunya adalah guru besar. Dan Jason Michael punya masalah karena tidak bisa bersama dengan root teacher atau guru akar. Jadi ada guru akar, ada guru heart teacher, root teacher. Between us, they're not my ultimate teacher. They are certainly a great teacher, and guru yang dimiliki oleh Jason Michael, mereka bukan guru hati atau guru akar, tapi mereka guru yang baik. Dan Jason Michael, dan itu menjadi guru rumah, house teacher. Guru teacher, house teacher, heart teacher. Dan itu berhasil untuk Jason Michael. Dan Jason Michael melayani guru rumahnya selama 20 tahun. Jason Michael memasak untuk beliau selama 8 tahun. Kasihan dia karena saya tidak bisa masak. Really hard things, but I served him very well. And then I believe because of that, I was able to be with my heart teacher. Akhirnya Jason Michael bisa menjadi bersama guru hati. Berdasarkan pengalamannya, kalau Anda bisa bersama guru hati Anda, saya ketemu dengan guru hati itu. Saya punya guru near Princeton, 45 minutes from Princeton. Dan guru di India mengatakan Anda sangat beruntung karena ada biara yang sangat dekat dengan New Jersey, hanya 45 menit dari Princeton.
Dan Anda bisa belajar di sana. That serving my house teacher. Dan Jose Michael percaya bahwa melayani guru rumahnya memberi kesempatan Jose Michael untuk bisa hidup bersama guru hatinya. Ini merupakan strategi yang luar biasa. I worked like a dog. I was cleaning everything all day. I did bekerja keras untuk gurunya selama 25 tahun, mengerjakan berbagai hal. Dan itu menyediakan kesempatan untuk menjadi bersama guru hatinya. Merupakan strategi yang sangat baik. Dan saya menyukai, sangat senang. Baiklah. Thank you. Just promise me Tim won't sing at the end. Selanjutnya, Tim akan memberi pengumuman mungkin. Thank you. It should just about pay off my debt to 5 houses. So Geshe-la, this is an offering from all of the students here. Mereka sedang memberikan persembahan untuk Jose Michael dari para murid yang ada di situ. And please stay, please keep teaching us. Dan mereka mengharapkan bahwa Jose Michael bisa terus bersama mereka dan terus mengajar buat mereka. Please stay and teach, and please come back to Diamond Mountain. Thank you. Mereka berharap Jose Michael bisa terus bersama mereka, terus mengajar dan kembali ke Diamond Mountain. By the way, the kidney thing is yang soal masalah ginjal, Jose Michael akan mendapatkan ginjal baru tahun depan. So I will be better than you guys. Jadi tahun depan mungkin Michael kesehatannya akan jauh lebih baik dari. It's unknown when it will be. It's unknown how it will be. It's itu tidak tahu bagaimana. It's a very complicated thing. But I think it'll be okay. So I don't think you have to. Tapi Jose Michael akan baik. Stay for 6 weeks near the hospital. Jose Michael harus tinggal dekat rumah sakit selama 6 minggu, tapi setelah itu akan bebas mau melakukan apa aja. 800% more than before. Okay, seriously. So it's okay. Jadi fungsi ginjalnya akan 8 kali lebih baik dari sekarang. $100. Every time I come to Diamond Mountain, I like to. Setiap kali saya datang ke Diamond Mountain, saya senang mendonasikan uang untuk karyawan yang ada di situ. Karena sangat sulit untuk kerja di situ, untuk melayani ada di situ. Dan Jose Michael mengajak orang di situ untuk melakukan donasi kepada para staff. And it's just it's not enough to pay them, but it's enough to thank them. Tidak cukup untuk membayar mereka, tapi cukup untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka. Baiklah teman-teman. Oke, kelasnya sudah selesai ya. Saya undur diri. Terima kasih. Thank you, dear teacher Geshe-la. Так, I'm sorry. Change channel.
Yes, thank you, dear Geshe-la. And thank you everyone for joining class 9 with Geshe Michael Roach. We hope the teaching continue to. Thank you for being there with us at ACI 5 House. Thank you, bye.